tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kita akan bersama-sama membaca di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di surga. Di surga ngengat karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelap seluruh tubuh. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kita baca sama-sama ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Sebelum kita membahas bagian notes ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya kepada kita. Apa tujuan hidup saudara? Kamu ada di sini, kamu bekerja, kamu studi, apa tujuan hidupmu? Mungkin di antara kita ada yang berkata, Pak, saya mau punya karir yang cemerlang. Saya mau memiliki rumah mewah. Saya ingin punya mobil yang keren, ya, yang dipakai oleh para artis itu. Dan segala kegemerlapan dunia ini. Mungkin ya, di antara kita ada yang menjawab seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah bahwa apa yang kamu idam-idamkan itu oleh Yohanes disimpulkan dalam 3 poin. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kalau aku punya mobil mewah, tetanggaku akan melihat betapa suksesnya aku. Kamu kan angkuh, betul gak? Kalau aku dapat keinginan dagingku, keinginan mataku, wah, aku bisa menunjukkan kepada orang tuaku, kepada tetangga-tetanggaku, kepada teman-temanku, betapa hebatnya aku ini. Saudara, tanpa kita sadari, saudara, itu tersimpul dalam 3 poin ini. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Saudara, 3 hal ini pernah ditawarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam Matius 4, iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan duniawi dengan segala kemegahannya. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dan iblis berkata, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis,
Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, dari kisah ini kita bisa belajar. Ternyata keinginan kita, keinginan mata, keangkuhan hidup, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, itu bukan tujuan hidup orang benar. Itu bukan fokus hidup kita. Jika memang tujuan hidup kita hanya sebatas itu, Bapak Ibu Saudara, maka sesungguhnya Bapa kita itu adalah iblis. Semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Semuanya itu telah ada di bawah kontrol kuasa kegelapan. Artinya Allah Bapa mengizinkan kuasa gelap untuk punya kendali terhadap keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Jika memang tujuan hidup kita, fokus kita hanya itu, maka Bapak kita itu sebetulnya adalah iblis. Karena Bapak Ibu Saudara, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dalam dunia ini, di dunia ini, ya, 3 poin tadi sedang lenyap dengan keinginannya. Sebaliknya, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya tujuan kita itu apa? Tujuan kita, kata Yohanes, melakukan kehendak Allah. Ketika kita melakukan kehendak Allah, kita hidup, bukan hidup cuma sampai di dunia, tapi hidup abadi. Jadi saudara, fokus kamu jangan hanya mobil mewah saja, rumah mewah saja. Jangan sampai hanya karir yang cemerlang. Fokus kamu harus melakukan kehendak Allah, karena itu membawa kita hidup abadi, hidup untuk selama-lamanya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tujuan hidup kita melakukan kehendak Bapa. Sebagaimana yang diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dengan Tuhan Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi penting kita memahami, Bapak Ibu Saudara, bahwa tujuan hidup kita adalah melakukan. Bapak itu maunya apa? Itu yang aku kerjakan, itu yang aku selesaikan. Aku ada di dalam pekerjaan seperti ini, Bapak maunya aku gimana? Aku ada di dalam situasi karir seperti ini, Bapak maunya aku bagaimana? Nah, seharusnya itulah yang terjadi di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kamu berkata, aku anak Tuhan Yesus, aku ini orang Kristen, maka firman Tuhan menjelaskan kita wajib hidup.
Kita harus mengatakan juga sama seperti Kristus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kehendak Dia atas keluargaku yang lagi tidak harmonis ini gimana? Kehendak Dia atas karirku yang lagi nggak jelas ini bagaimana? Kehendak Dia atas hidupku yang aku sendiri lagi depresi ini gimana? Saudara, itu seharusnya menjadi sebuah prinsip hidup kita. Makananku melakukan kehendak Dia. Di tengah hidupku yang tidak sempurna ini. Di tengah-tengah keluargaku yang tidak sempurna ini. Di tengah-tengah luka-luka hati yang aku rasakan ini. Bapak, kamu mau apa? Itu yang kita kerjakan. Saudara, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, sekarang kita akan lebih spesifik lagi. Apa kehendak Bapak itu tentang harta kita? Ya, harta ini kan berbicara tentang makmon. Harta ini kan berbicara tentang properti kita. Harta itu berbicara tentang apa yang kita dapat ketika kita bekerja. Ini hakku loh. Aku kan sudah bekerja keras. Aku dapat, ini hakku. Nah, apa kata Bapak tentang harta kita? Nah, kita balik lagi. Bapak berkata, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, ngengat karat merusakkannya, serta pencuri membongkar serta mencuri. Artinya, Bapak Ibu Saudara, kamu boleh kerja keras, cari duit, meniti karir. Seperti anak saya, Saudara, anak saya ini kalau pulang sekolah itu belajar terus. Dari pagi sampai malam tiap hari, sampai kita itu, istri saya itu sering ingatkan, santai, jangan belajar terus. Saudara, boleh kita cari duit, kita ngejar karir, kita mau sukses, boleh. Tapi Tuhan berkata apa? Hatimu tuh tidak boleh melekat di situ. Hatimu tuh tidak boleh di situ. Hatimu tuh harusnya di mana? Hatimu tuh harusnya melekat pada kekekalan. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat karat tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tadi kita sudah baca, Yohanes berkata, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu sedang lenyap bersama dengan dunia ini. Dengan bahasanya Tuhan Yesus apa? Sedang ngengat karat merusakkannya, habis. Tapi kalau kamu kumpulkan harta di surga, kamu fokus kepada kekekalan itu. Ngengat karat tidak merusak. Saudara. Jadi pada intinya, jangan fokus pada hal-hal dunia. Jangan kamu terikat kepada hal-hal dunia, tetapi hal surgawi. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya Pak Robi, yang penting kan cukup. Cukup rumah mewah, cukup mobil mewah, ya. Cukup semuanya. Saudara, cukup. Memang betul, saudara, cukup. Mobil mewah cukup. Rumah mewah cukup. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjanji apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Ketika kita belajar merasa cukup
dengan segala kemewahan yang Tuhan sudah beri. Tuhan berkata, aku itu tidak meninggalin engkau. Kita baca lagi di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jika dengan kemewahan, dengan kelimpahan yang Tuhan sudah beri kepadamu, engkau masih serakah, tidak heran saudara, engkau bisa jatuh dalam dosa untuk mendapatkan uang yang panas. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uangnya beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan ayat 24, kita ulangi lagi, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin. Kalau kita setia kepada Mammon, pasti kita membenci Allah Bapa. Sebaliknya, kalau kita setia kepada Allah Bapa, pasti kita membenci Mammon. Tapi Pak Robi, aku ini setia loh ke gereja. Aku ini setia loh untuk berdoa. Doa pagi, doa malam. Tapi saudara, kalau pikiran kamu cuma Mammon, sebetulnya saudara, kita itu tidak betul-betul mencari Bapa. Sebetul-betulnya, sesungguhnya kuasa gelap itu yang sedang kita tuju tanpa kita sadar. Pak Robi kok bisa bicara seperti itu, nanti kita akan tahu. Saudara, satu hari Tuhan Yesus pernah berbicara tentang bendahara tidak jujur. Saya tidak akan bahas perumpamaan ini, tetapi pada intinya melalui kisah ini memang peristiwa yang diangkat oleh Tuhan Yesus untuk menegur orang-orang Farisi. Karena apa? Orang-orang Farisi itu adalah hamba uang. Ketika mereka ditegur oleh Tuhan Yesus, mereka tersinggung, kemudian mereka mulai mencemooh Tuhan Yesus. Padahal Bapak Ibu Saudara tahukah bahwa orang Farisi itu memiliki fungsi peran sebagai pengamat dan penegak hukum Taurat yang sangat teliti. Orang yang sangat religius sekali. Pengen tahu betapa religiusnya Farisi? Kita lihat di dalam kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 18. Orang Farisi ini berdoa di dalam bait Allah dengan doa yang luar biasa. Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Aku enggak seperti orang yang lain. Aku bukan pencuri, aku bukan perampok, aku bukan pembunuh, aku bukan penzina, aku memberikan persepuluhan, aku memberikan persembahan selasi, aku melakukan itu, aku melakukan ini, semua untuk Engkau. Aku bersyukur, aku tidak seperti pemungut cukai itu. Tapi menariknya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menyebut orang yang doanya begitu sangat religius, itu justru disebut sebagai hamba-hamba Mammon. Saudara, oleh Tuhan Yesus. Justru yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus itu pemungut cukai ini. Sebaliknya orang Farisi ini yang nampaknya begitu sangat religius, saudara, disebut sebagai hamba Mammon oleh Tuhan Yesus.
Paulus pernah berkata di dalam Kolose 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Jadi sebetulnya Bapak Ibu Saudara yang dilakukan oleh orang Farisi, tampaknya itu ya memberikan persepuluhan, memberikan persembahan selasi, memberikan sedekah, itu sebetulnya hanya untuk memuaskan hidup duniawi, hanya untuk memuaskan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ini orang Farisi. Jadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, dalam hidup orang Farisi yang religius itu, ternyata saudara hanya memperalat Tuhan untuk memuaskan keinginan-keinginan mereka sendiri, bukan melakukan kehendak Bapa. Nah, mereka kasih sedekah loh saudara. Tapi kata Tuhan Yesus apa? Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Semuanya supaya dilihat orang. Semuanya supaya dipuji oleh orang. Tuhan Yesus juga berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Padahal kita lihat tadi doanya orang Farisi bagaimana, Bapak Ibu Saudara. Aku bersyukur, aku gak seperti orang lain. Aku bukan pencuri, aku bukan perampok, aku bukan pejimat. Aku memberikan persembahan ini, aku memberikan sedekahku, aku melakukan ini. Wow, luar biasa. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kamu nggak masuk. Matius 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, memberikan persembahan, persepuluhan, memberikan sedekah, menolong saudara kita, bukan pejinah, bukan perampok, itu bagus saudara, itu baik. Tapi Tuhan ingin setelah kita melakukan itu, kita lebih benar lagi. Bukan hanya secara harafiah di luar, tapi di dalam batin kita itu benar di hadapan Allah. Ini yang Tuhan Yesus inginkan. Satu hari orang-orang Farisi ini merasa dia selalu bentrok dengan Tuhan Yesus. Orang Farisi membela diri. Berkata kepada Tuhan Yesus, Bapa kami itu adalah Elohim. Bapa kami itu adalah Allah Israel, Abraham. Tapi sebaliknya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 44. Bapa kamu itu sebetulnya siapa? Iblis. Karena apa? Di dalam ritual keagamaan mereka, ternyata Farisi itu hanya memuaskan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dan Tuhan Yesus berkata, sebetulnya Bapakmu itu iblis, bukan Elohim. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal sebetulnya hatinya itu jauh. Saudara, Tuhan senang kita melakukan ritual keagamaan kita. Tapi Tuhan ingin kita lebih daripada Farisi.
hati kita itu juga benar. Hati kita itu berkata, aku melakukan kehendak Bapa di dalam hidupku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak mungkin kita sekali lagi mengabdi kepada dua Tuhan. Ya, kita harus hati-hati. Jangan sampai kualitas ibadah kita itu ternyata seperti Farisi. Jangan sampai itu terjadi. Biarkan kita betul-betul melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kita. Satu hari Bapak Ibu Saudara datang pemuda kaya, dan saya katakan pemuda ini pemuda yang religius. Gambarnya bisa lanjut lagi. Pemuda ini berkata kepada Tuhan Yesus, Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan untuk aku memperoleh hidup yang kekal? Kemudian Tuhan Yesus menjawab, lakukanlah hukum Taurat itu. Jangan membunuh, jangan mencuri, hormati orang tuamu, bla bla bla. Pemuda ini dengan tegasnya berkata, aku melakukan semuanya itu. Wow, keren. Religius, betul ini orang. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Hebat betul orang ini. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, aku sudah lakukan semuanya itu. Kemudian Tuhan Yesus, kamu sudah lakukan, kalau kamu mau sempurna, jual semua hartamu, kasih kepada orang miskin, ikut aku. Saudara, ini ujian ya. Dan mungkin saja ujian ini bisa menimpa kita. Bisa saja. Betul enggak? Karena Tuhan mau kita ini betul-betul terikat kepada mamon, atau betul-betul kita ini melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu, bisa saja ujian itu menimpa kita. Dan apa yang terjadi dengan pemuda ini? Pemuda ini ketika dibilang, jual semua hartamu, ikutlah aku. Saudara, sedih hati pemuda ini. Aduh, hartaku ini banyak. Dia meninggalkan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang mamon. Padahal religius. Tapi Tuhan Yesus bilang dia mamon. Padahal suka memberi sedekah loh. Tapi Tuhan Yesus bilang dia mamon. Ya. Sukar sekali bagi seorang mamon untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan lain kata, sukar sekali bagi seorang yang fokusnya hanya keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Wow. Saudara, ini kalau menimpa saya ya berat sekali, atau menimpa kita itu berat sekali, tidak mudah tentunya. Ya. Tapi saya kasih contekan, saudara. Kira-kira jika pemuda ini berkata, oke, Tuhan, aku lepas hartaku, aku ikut Engkau. Kira-kira pemuda ini jadi orang miskin enggak? Kira-kira jadi orang miskin enggak? Enggak, betul. Contohnya siapa? Contohnya Abraham. Betul enggak? Tuhan berkata, kasih anakmu satu-satunya. Saudara, Alkitab berkatakan Abraham udah ambil pisau, saudara. Sudah mau diayun. Tuhan berkata, berhenti. Aku tahu hatimu. Hatimu bukan mamon. Justru akhirnya, dialah yang mau kehilangan anak. Dia menjadi bapa
segala bangsa. Wow. Saya yakin ketika pemuda kaya itu berani melepas, justru Tuhan akan kasih ribuan, jutaan, miliaran. Saya percaya Tuhan justru akan mempercayakan lebih kepada pemuda kaya. Seperti Abraham. Ini contekan ya saudara. Tapi kalau itu menimpa kita karena saudara sudah dapat contekan, mungkin kalau itu terjadi kepada kita gimana? Ya mungkin Tuhan pakai cara yang lain. Tapi ingat saudara, Tuhan sudah berjanji. Janjinya apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ketika engkau belajar untuk melepas mamon, aku tidak akan membiarkan engkau. Itu janji. Yang janji itu Bapa. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, waduh Pak Robi, kalau begitu, apakah menjadi pengikut Kristus itu tidak boleh sukses dan kaya? Saudara, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sukses dan kaya raya. Jika Tuhan memberi kita sukses dan kaya, yang Tuhan mau itu cuma satu. Jangan hati kita itu terpikat di situ. Itu yang Tuhan mau. Ya, jangan hati kita itu ada di hal-hal duniawi. Tuhan maunya itu kita itu meletakkannya hal-hal surga. Saudara, kalau Tuhan mempercayakan lebih kepada kita, Tuhan itu mau kita itu, kalau kita baca ya di dalam Matius 12 ayat 48, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Kalau Tuhan percayakan kamu lebih, Tuhan itu juga menuntut banyak sama kamu. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kalau Tuhan kasih kamu lebih, saudara, Tuhan itu mau kamu juga nulung orang-orang yang tidak kuat. Itu kamu bantu dia. Ini menunjukkan kita itu tidak terikat kepada mamon. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada intinya bagaimana kita belajar tidak terikat dengan dunia dan tidak melainkan fokus pada hal surgawi dengan cara memberi. Kita memberi. Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ibrani 13 ayat 16. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab kurban-kurban yang demikian yang berkenan kepada Allah. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, itu bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. 1 Timotius 6:18-19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Tapi ingat saudara, jangan seperti orang Farisi, suka memberi tapi supaya dilihat orang. Betul enggak? Jangan sampai itu terjadi. Matius 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga.
Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kita lihat gambar ini, Bapak Ibu Saudara. Ini kualitas hamba Mamon dalam memberi. Jadi memberi temannya, memberi tetangganya, memberi saudaranya. Tapi pengumuman kepada seluruh dunia. Aku orang baik lo ya, aku orang suci lo ya. Lihat temanku sendiri ku bantu. Oh, padahal dia tidak minta tolong sama aku, tapi aku sendiri bantu dia. Tapi pengumuman, saudara. Absolutely kamu pasti hamba Mamon. Karena yang kamu cari keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging, itu mirip. Tapi kalau anak Tuhan, itu ini saudara. Saudara, dia mati di atas kayu salib, tapi orang nuduh dia penghujat Allah. Dia mati di atas kayu salib, dia tidak kemudian berkata kepada orang Farisi, aku orang baik loh, aku orang baik loh, enggak. Dia diam, dia mati, dan dia berkata, Bapak, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia memberi tapi tersembunyi. Saudara, kamu tidak mungkin dua-duanya jadi tuan. Ya, pasti salah satu. Dan Tuhan Yesus telah memberikan teladan, kita mesti seperti ini. Dan itu memang tidak mudah. Tidak gampang. Ya. Tapi kita akan belajar. Amin. Dan kita nolong orang, tapi kita justru dinilai jahat. Mau enggak, saudara? Aku tuh nolong kamu, aku tuh sudah berkorban untuk kamu. Otomatis kamu jadi hambanya dia, saudara. Kalau kamu kayak seperti itu, justru kamu diam. Yang penting dia tertolong, yang penting dia terselamatkan. Wah, Bapamu yang tersembunyi itu ngelihat. Wah, ini orang anakku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mungkin di antara kita ada yang komplain, tapi Pak Robi, aku juga pengen diberkati. Karirku manja, seperti temenku itu curang loh, karirnya naik terus. Aku ini gimana? Saudara, tidak usah iri, saudara. Firman Tuhan sudah berkata di dalam Mazmur 92 ayat 8. Apabila orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, karirnya naik, hartanya banyak, padahal kamu tahu dia curang, dia jahat, dia memanipulasi. Nggak usah iri, saudara. Tuhan sudah ngomong, dibiarin itu. Karena apa? Supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Ini ayatnya. Nah, jadi sekarang kita tahu apa kehendak Bapa bagi harta kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa tujuan hidup saudara? Melakukan kehendak Bapa di dalam hidup.
Jangan kejar lagi keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu akan lenyap dengan dunia. Mari kita belajar fokus. Tuhan maumu apa atas karirku ini? Tuhan maumu apa atas keuanganku ini? Tuhan maumu apa atas hidupku ini? Nah, saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri firman Tuhan ini dengan naikkan pujian. Bukti kebesaran kasih-Mu. Bahwa hidup kita itu bukan halal dunia. Bahwa hidup kita itu hanyalah untuk menggenapi firman Tuhan. Ya, kita naikkan pujian ini ya. Bisa ya? Ya, hidup